Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani dari kelas reguler A Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Riau. Di video kali ini, saya akan membuat rangkuman bahan materi dari pertemuan 8 sampai 14. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Jeki Algusri SEMM selaku dosen pengampu. Yang dapat saya pelajari pada bab 8 mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja, yaitu yang pertama adalah adanya manajemen sumber daya manusia, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan serta mengembangkan angkatan kerja yang kinerjanya efektif. Yang kedua adalah proses perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan ini dilakukan untuk mengevaluasi serta menganalisis pekerjaan, permintaan dan penawaran SDM-nya, mulai dari lingkungan kerja, alat, keterampilan, kemampuan yang pastinya berkaitan dengan kinerja suatu pekerjaan. Nah, dari hasil kerja para angkatan yang telah sesuai dengan kebutuhan atau memberikan keuntungan pada perusahaan, maka akan ada yang namanya kompensasi. Sistem kompensasi yang berarti imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada suatu individu sebagai balas jasa atas kesediaannya dalam menyelesaikan tugasnya. Biasanya diberikan dalam bentuk upah, gaji, ataupun tunjangan. Terdapat pula beberapa masalah dalam manajemen sumber daya manusia, seperti contohnya keanekaragaman angkatan kerja. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara suatu organisasi bisnis atau perusahaan mengatasi masalah keanekaragaman angkatan kerja? Sedangkan yang kita tahu bahwa setiap titik wilayah pasti memiliki nilai, sikap, ras, atau usia yang berbeda-beda. Tentu saja jawaban yang dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan cara menempatkan setiap angkatan kerja yang memiliki keberagaman tersebut dalam tempat yang sesuai dengan kemampuan mereka di suatu perusahaan. Menempatkan mereka sesuai dengan kemampuan dan porsi kerja mereka adalah cara terbaik dalam mengatasi masalah tersebut. Lalu terdapat tawar-menawar antara manajemen dan buruh. Sering terjadi kegagalan dalam menyepakati suatu kontrak antara manajemen dan tenaga kerja. Contoh taktik yang biasanya dilakukan yaitu boikot. Boikot yaitu tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai wujud protes atau sebagai suatu bentuk pemaksaan. Sejarah pernah menceritakan bahwa pada zaman dahulu, petani memohon kepada Charles Boycott agar menurunkan harga penggarapan lahan pertanian. Namun permohonan para petani tersebut ditolak olehnya. Tidak lama kemudian, sikap penolakan dari Charles Boycott dibalas dengan penolakan juga oleh para petani. Para petani kemudian sepakat untuk tidak menggarap lahan pertanian, yang akhirnya membuat Boycott mengalah. Kemudian, pada bab 9 dengan judul memotivasi dan memimpin karyawan, ada beberapa hal yang dapat saya pelajari. Yang pertama adalah kontrak psikologis karyawan dengan organisasi, yang diharapkan akan memberikan suatu kepuasan dan motivasi agar terciptanya kepuasan kerja dan semangat kerja yang tinggi bagi karyawan tersebut. Kemudian saya mendengar istilah perputaran karyawan, yang dimana perputaran karyawan terjadi akibat adanya semangat kerja yang rendah. Perputaran karyawan itu sendiri berarti proses mengganti satu pekerja dengan pekerja lain dengan suatu alasan. Selain memiliki rekan kerja yang baik dan dapat dengan mudah diajak bekerja sama, serta pimpinan yang baik, ada hal lain yang dapat menunjang karyawan agar lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas kerjanya, yaitu tentu dengan adanya imbalan atau kompensasi dari perusahaan untuk karyawan. Contohnya seperti uang tunjangan kerja dan jaminan kesehatan. Karyawan yang puas mungkin memiliki semangat kerja yang tinggi. Begitu pula dengan kebutuhan yang terpenuhi, maka akan menciptakan semangat kerja yang tinggi pula. Jika karyawan dapat menciptakan kontrak psikologisnya dengan lingkungan, rekan kerja, serta pimpinannya dengan baik, maka kepuasan dan semangat kerja akan terus meningkat, serta perputaran karyawan bisa dihindari agar tidak mengakibatkan gangguan terhadap jadwal produksi, biaya pelatihan ulang, dan merosotnya produktivitas perusahaan. Selanjutnya, pada bab 10 yaitu proses pemasaran dan perilaku konsumen.
Pemasaran ialah proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan memperjualkan produk atau jasa kepada konsumen yang telah menjadi target pemasarannya. Perusahaan memusatkan tujuan pemasaran agar banyak konsumen membeli dan memakai produknya sehingga terciptalah produksi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal pula. Konsumen yang menjadi sasaran pemasaran perlu diberi informasi yang jelas, dan untuk memasarkan suatu barang juga sangat dibutuhkan trik atau strategi. Jika perusahaan tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan akan kehilangan banyak kesempatan untuk menjaring target konsumen dan produk yang ditawarkan akan sia-sia. Di dalam proses pemasaran pula terdapat istilah riset pemasaran yang dimana riset ini untuk mengetahui mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen serta cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perilaku konsumen pun terbagi atas dua motif. Yang pertama adalah motif rasional yang mengartikan bahwa konsumen membeli produk atas dasar biaya, mutu, serta kegunaan produknya. Motif yang kedua adalah motif emosional yang didasarkan atas keinginan yang tinggi dalam membeli suatu produk atau sekedar ingin meniru. Bab 12. Mendistribusikan produk. Distribusi adalah salah satu aspek penting dari pemasaran. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Terdapat 3 penyalur distribusi, yaitu perantara, pedagang grosir, dan pengecer. Pedagang grosir membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali pada bisnis lain, biasanya menyediakan layanan penyimpanan dan pengantaran barang. Wholesaler atau biasa disebut pedagang grosir akan menjual produknya dalam jumlah yang besar ke pengecer. Sedangkan pengecer yaitu salah satu penyalur pemasaran produk yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir. Keberhasilan dari produk apapun tergantung juga pada penyaluran distribusi barang yang dihasilkan perusahaan untuk dibawa sampai kepada konsumen.